يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir di Masjid Abdurrahman bin Auf Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa bersama menjadi tamunya, tamu Allah yang maha tinggi, yang maha pengasih, maha penyayang. Mudah-mudahan kita menjadi tamunya yang beruntung, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan apa yang dijanjikan, bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahmati Allah, oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas taufik dan hidayah yang diberikannya. Kita bisa sama-sama mengaji di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan menjadi tambah panjang catatan kebaikan kita, yang mudah-mudahan kita nikmati dengan penuh bahagia ketika bertemu dengannya di akhirat. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada anak istrinya, para cucu keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang istiqamah dan mengikuti hidayahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita dengan sesempurnanya dan telah menyiapkan untuk kita segala kebutuhan yang kita perlukan, baik secara fisik maupun secara psikis. Tak satu pun kita bisa keluar dari aturannya. Kalau lapar mesti makan, kalau haus mesti minum, kalau penat mesti istirahat, kalau ngantuk mesti tidur, kalau jahil mesti kalau jahil belajar, kalau udah balik mesti nikah. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini hukum Allah. Matahari terbit dari timur, tidak bisa kita ganti dengan terbit dari utara. Langit yang 7 tidak bisa kita bolak-balik. Bumi yang kita pijak, yang menumbuhkan tanam-tanaman, juga kita tunduk pada aturannya. Ini yang berkaitan dengan kebutuhan fisik kita. Dan satupun yang bisa merubahnya, semuanya harus tunduk pada aturan Allah SWT. Matahari datang, bulan hilang. Bulan datang, matahari pun pergi. Bintang
terlihat di malam hari. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini segala keteraturan ini tidak bisa kita pungkiri. Nah, kalau ada yang nak mencoba untuk merubah, sungguh terlalu. Sungguh terlalu. Ada yang nak mencoba tapi semuanya gagal. Fir'aun mencoba, gagal. Qarun mencoba, gagal. Namrud mencoba, gagal. Bahkan ada orang yang nak merubah ketetapan Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Dicoba orang membuat obat anti mati. Akhirnya mati karena obat anti mati. Banyak dari dulu. Ada yang menelan emas, katanya bisa menyebabkan kita tak mati, akhirnya mati. Ada yang menemukan pil anti mati, pas diminum langsung mati. Ada yang ngaku bisa menghidupkan, bisa mematikan, dia sendiri juga mati. Allah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bila ada yang nak membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakannya dari setetes air yang hina dina, lalu ditumbuh kembangkannya dengan memberikan ibu yang sayang kepadanya, ayah yang sentiasa banting tulang untuk memberi makan dan melindunginya. Sakit dia sembuhkan, lapar dia kenyangkan, haus dia berikan minum. Semua berlaku atas kehendak Allah Tabaraka Ta'ala. Tiba-tiba di saat dia sudah merasa sudah memiliki, lalu melampaui batas, ini sungguh terlalu. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia cenderung melampaui batas di saat sudah merasa berkecukupan. Padahal dia serba kekurangan. Boleh kita memiliki harta yang banyak, tetapi kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang banyak. Harus memerlukan orang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini yang begini tidak mau tunduk pada aturan Allah sungguh terlalu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menetapkan bahwasanya di dunia ini hanya sementara. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Bagi kalian di bumi hanya tempat tinggal sementara sampai pada suatu masa. Masing-masing punya jatah. Ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Alhamdulillah kita juga tidak bisa melambatkan dan tidak bisa memajukan barang sesaat. La yastaqdimuna sa'atan, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa. Ada yang nak mencoba, sungguh terlalu. Nah, Allah SWT inginkan kita selamat dan tidak tersesat, supaya kita kembali ke kampung yang asli, dan itu abadi. Di sana hanya ada dua tempat, tak ada yang ketiga. Masuk surga bahagia selamanya, atau masuk neraka tak pernah binasa nikmat selamanya. Allah ingin kita selamat. Lalu diberikannya petunjuk. Khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada wa hadainahu najdain. Ketika Adam alaihissalam dikirimkan, Allah menjanjikan
fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila datang kepada kalian dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, siapa yang mengikuti petunjukku tidak ada takut padanya dan tidak perlu khawatir. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Juga diberikan dua pilihan. Bila ikut petunjuk tak perlu takut, selamat kealaman. Bila tidak beriman dan menolak, maka ingat azab Allah sangat, yaitu di neraka yang selalu panas. Nasallallahu as-salamatu wal afiyah. Jadi petunjuk hanya datang daripadanya, hanya datang daripada qul innal huda hudallah. Katakan petunjuk itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuslah untuk memberikan petunjuk itu nabi-nabi pilihan yang diketahui sejarah hidupnya terang benderang. Sejarah hidup para nabi itu jelas. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyana lahum. Kami tak pernah mengutus rasul kecuali dengan bahasa kaumnya, supaya jelas bagi mereka. Tidak mungkin orang Arab lalu dikirim orang Papua ke situ untuk jadi rasul, tidak jelas, ya kan? Atau orang Arab dikirim di situ orang Ocu, yang bilang orang Papua marah, orang Ocu ke situ, banyak masalah. Tapi Allah kirim di kalangan orang Arab itu adalah Rasul yang berbicara bilisanin Arabiyyin mubin liyubayyina lahum, supaya dijelaskan oleh Rasul itu kepada mereka. Setelah diberikan penjelasan, terpisah dua mereka. Fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Allah berikan, Allah sesatkan sebagai orang yang dia kehendaki, dan Allah bimbing ke jalan petunjuk yang dikehendakinya. Itu bagi dua. Jadi ada yang mengikuti jalan hidayah, dan ada yang mengikuti jalan riwayah, jalan kesesatan, ad-dalalah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita ketika diberikan Allah Subhanahu wa taala petunjuk tersebut datang kepada kita, dijelaskan oleh Rasul kepada kita, manusia juga terbagi. Ada yang mengikuti petunjuk, maka dia selamat, selamat. Ada yang tidak mau mengikuti petunjuk, padahal dia tahu itu dan jelas baginya, maka sungguh terlalu, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun membiarkannya tersesat. Kan sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, tetapi tetap saja dia tidak menerima dan menolaknya. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul tersebut untuk kita, supaya apa? Supaya jelas bagi kita, karena kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang ngaku-ngaku ketemu Allah Subhanahu wa taala, ya kan katanya dengan ilmu kasyaf, yaitu terbuka hijab. Sebenarnya bukan ilmu kasyaf itu, tapi naik ke puncak ulu kasok. Ya nampaklah rupa, yaitu apa namanya, Raja Ampatnya gampang di situ. Nabi sendiri alaihi salatu wassalam belum mendapatkan nikmat itu semasa di dunia.
itu adalah nikmat yang Allah simpan yang melebihi nikmatnya surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka lazzatan nazar ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka nazara ila wajhil karim. Allahumma inna nas'aluka lazzatan nazar ila wajhil karim. Kenapa kita minta melihat wajah Allah? Karena yang melihat wajah Allah pasti masuk surga. Yang melihat wajah Allah pasti masuk surga, karena dia nikmat yang diberikan kepada ahlul jannah, yang mengalahkan nikmatnya jannah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka kita hadir melalui para nabi dan rasul. Rasul yang terakhir yang diutus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah jadikan taat kepada nabi ini mutlak, mengikutinya adalah petunjuk dan melawannya adalah kesesatan. Siapa yang tidak mengikutinya setelah jelas baginya petunjuk, dia akan dipalingkan Allah ke tempat dia berpaling, akhirnya dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang membantah Rasul, yushaqiq Rasul, siapa yang membantah Rasul atau melawan Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia sesuai dengan kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Subhanallah, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Oleh itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, la yahillu li ahadin idza istabanat lahu sunnah ayatrukaha li qawli ahadin kainan man kan. Tidak halal bagi seseorang yang jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tinggalkan sunnah itu mengikut perkataan seseorang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya. Kalau tidak halal berarti haram. Tidak boleh mengikuti perkataan siapapun setelah jelas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Generasi pertama umat ini ketika datang kepada mereka sang Nabi, mereka orang-orang beriman adalah yang menerima apa yang disampaikan. Bila Nabi membawa berita, mereka langsung meyakini dan percaya tanpa syarat harus menyesuaikan dengan logika masa itu, tanpa harus menyesuaikan dengan keinginan mereka. Karena Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawanya mengikut apa yang aku bawa. Subhanallah, sampai hawanya mengikut apa yang aku bawa. Hawa itu adalah pikiran, hawa itu adalah keinginan, hawa itu adalah perasaan. Perasaan dan pikiran yang bersatu menjadi keinginan, itulah hawa. Ketika pikiran tidak menerima, perasaan tidak rela, langsung kita ingin sesuatu tidak sesuai dengan apa yang datang dari Nabi. Nah, di sini kita disuruh memilih, mengikut Nabi, meninggalkan hawa, atau mengikut hawa dan mengucapkan selamat tinggal kepada Nabi. Sungguh terlalu, karena Allah SWT sudah memberi kita petunjuk, lalu kita mencari petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan yang tidak ditempuh oleh orang-orang beriman. Para ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan sabilil mu'minin di sini adalah as-sahabatul kiram,
adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada ulama yang mengatakan bila seseorang sudah melihat sahabat ijma' terhadap suatu masalah, baik ijma' mengerjakan atau ijma' meninggalkan, lalu kita menempuh jalan lain yang keluar dari ijma' mereka, sesungguhnya kita sudah menempuh jalan selain jalan orang-orang beriman. Sebab mereka adalah kaum yang segera bila diperintah segera mereka kerjakan, bila dilarang segera mereka buatkan, dan bila ditegah mereka cepat menjauhi, dan bila melihat contoh yang baik mereka meneladani. Itulah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika turun ayat diharamkannya khamar, mereka langsung memecahkan bejana-bejananya, menumpahkan sisa-sisanya, tidak meninggalkan satu pun gelas yang dipakai untuk meminumnya, dan tidak meninggalkan alat untuk pembuat khamarnya. Tanda bahwa mereka rela menerima apa yang Allah turunkan, walaupun di antara mereka tinggal menenggak arak. Dan saat itu datang perintah dari dari Allah SWT melalui Nabi alaihi salatu wassalam, mereka langsung menumpahkannya dan membuangnya sampai jalan-jalan di Madinah banjir arak waktu itu. Subhanallah. Kalau banjir berarti masih banyak enggak ya? Hah? Kalau sempat orang banjir jalan-jalan ini buang arak, berarti rumah kita banyak arak. Coba kita umum sekarang, lalu kita lihat ada apa tidak? Tidak akan ada yang mau mendengarkan. Tapi begitulah sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika turun ayat hijab tentang wanita yang harus memakai hijab, lalu datang mereka merobek pakaian-pakaian mereka untuk dijadikan sebagai penutup muka-muka mereka. Lalu kalau ada orang yang menyanggah hari ini dengan logika semata yang tak pernah mengaji, lalu kita katakan engkau sungguh terlalu Bang Haji. Ya, karena tidak mengaji tiba-tiba bisa mengingkari, engkau sungguh terlalu Bang Haji. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Dah sampai kaji? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sesungguhnya yang berhak berbicara tentang agama ini dari umat manusia adalah Rasul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang punya hak berbicara menetapkan hukum agama kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama yang mewarisinya mesti mengikutinya. Dan bila mereka terbukti tidak mengikuti sang Nabi, maka dia wajib ditinggalkan. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya tidak halal bagi seseorang jelas baginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu meninggalkannya karena mengikuti pendapat orang lain siapapun orangnya, kainan mangkan. Dan tidak boleh menghalalkan kecuali berdasarkan dalil yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula mengharamkan kecuali yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah hak prerogatif Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila ada yang mau taati ini sungguh terlalu telah memasuki wilayah yang bukan wilayahnya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kemudian yang keempat, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini ayat kaum muslimin, nazirnya, padanannya seperti ayat innama harramal
innama harramal maitata innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ini berlaku hukum naik, artinya Allah sebutkan yang paling rendah dosanya, kemudian yang lebih tinggi, kemudian yang lebih tinggi, yang lebih tinggi. Ini namanya uslub tasa'udi, yaitu semakin besar dosanya. Misalnya innama harrama alaikumul maitata, Allah haramkan bagimu bangkai. Nah, setelah bangkai apa? Waddama, bahwa haramnya darah lebih daripada haramnya bangkai. Kenapa? Kenapa? Karena bangkai memang sudah mati juga, tapi kalau darah mesti ditumpahkan, mesti dibuntahkan. Ada yang ditewaskan, baik hewan maupun selainnya, maka lebih dahsyat lagi. Kemudian walahmal khinzir, lebih haram lagi adalah B apa itu? B1 B2? Saya enggak tahu, Kondia. Saya enggak tahu lah, terpaksa sebut namanya. Babi. Akramakumullah. Lebih haram lagi daripada itu adalah wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, ayat tadi qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Katakan Arabku hanya mengharamkan. Ini maksudnya dalam seluruh agama ini diharamkan. Al fawahisha, segala yang keji. Ini jamak daripada fahisha. Dan al-fahisyah dalam Al-Quran dan Sunnah bila disebutkan, maknanya adalah pada umumnya adalah az-zina wa ma yatba'uhu, zina dan yang sejenisnya, termasuk liwat, homoseks, atau sihaq, yaitu lesbian. Ini termasuk yang sangat, ini Allah menyebut dosa-dosa besarnya, sebagaimana tadi juga dosa-dosa besar, kemudian meningkat lagi lebih besar, ya, innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Yang keji Allah haramkan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Setelah itu naik lagi, lebih haram lagi, apa? Wal isma wal baghya bi ghairil haqq, dosa dan kezaliman tanpa hak. Kalau tadi dosanya besar tapi hanya menimpa orang yang melakukan mudaratnya, sedangkan al baghya bi ghairil haqq, melampaui batas dan zalim, dia menimpa dirinya dan orang lain, dosanya bersambung ke orang lain, mudaratnya menimpa orang lain, lebih besar lagi dosanya. Sehingga dengan demikian orang yang bertaubat kepadanya ditambah syaratnya, tidak cukup 3 syarat, masuk syarat yang keempat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini adalah fatah yang bagus juga dari salah seorang ustaz. Kita bangkrut tanpa sadar, ya, karena di sini menzalimi orang lain lebih besar dosanya daripada perbuatan fahisyah, zina, liwat, dan lesbian tadi. Itu dosa besar sampai bergetar aras semuanya. Ada yang lebih besar lagi, menzalimi orang lain. Nah, kita kadang-kadang menzalimi orang tanpa sadar, yaitu dengan menghisap yang 10 cm ini, ya, sebanyak apa orang yang teraniaya oleh asap kita. Ini pemerintah ada undang-undang pembakaran lahan dan hutan, ya, harus dimasukkan ke dalamnya undang-undang pembakaran mulut.
Karena hutan terbakar hanya menimbulkan isfa, infeksi pernapasan, saluran pernapasan akut. Kalau ini lebih dari itu, membunuhmu, iya kan? Membunuhmu, lebih berbahaya. Mana yang lebih besar, dosa bikin orang sesak napas atau dosa membunuh? Membunuh lebih dahsyat. Makanya kita usulkan juga undang-undang, ada undang-undang anti pembakaran mulut. Anak ini, na'udzubillah, banyak orang yang terzalimi olehnya. Para orang yang terzalimi olehnya. Akhirnya nanti orang ini akan menuntut kita. Karena anak istri kita terzalimi. Karena perokok pasif itu lebih berbahaya dari perokok aktif. Para ahli mengatakan tidak kurang dari 4.000 bakteri, jenis bakteri yang ada dalam segumpal hisapan rokok. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, wal isma wal baghya bighairil haqq, yaitu menzalimi tanpa hak. Kemudian naik lagi, wa an tusyriku billah, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan, yang Allah tidak turunkan ilmu tentang itu. Karena memang yang namanya syirik selalu tanpa ilmu, syirik selalu berlawan dengan ilmu. Semuanya perkiraan dan perasaan, lahir daripada merasa-rasa dan mengira-ngira. Sehingga orang minta kepada kuburan, minta kepada tumbuhan, minta kepada gua, minta kepada sebagainya. Padahal itu tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada sultan, tak ada keterangannya. Nah, ada yang lebih dahsyat lagi dan sungguh terlalu lagi. Kalau tadi Allah ya satu-satu mencipta, lalu kita sembah selainnya, ini terlalu. Ada yang lebih terlalu lagi adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, yaitu kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, orang yang tak berilmu lalu bicara tentang agama Allah. Apa agama Allah? Halal, haram, surga, neraka, sunnah, sunnah, non sunnah, nah, mukmin, kafir, musyrik, muwahhid. Sungguh terlalu. Tidak berilmu bicara tentang nama, tentang Allah, tentang agama Allah. Ini sungguh terlalu. Sebab kalau kita salah berbicara dalam masalah dunia, kita kena hukum. Ya tak? Orang nak bicara masalah ekonomi, tidak akan dipercaya orang kecuali memang dia pakar ekonomi. Atau setidaknya dia sukses berekonomi. Sampai-sampai sangat ekonomis. Ya, yang pandainya hanya mengali, membagi enggak? Enggak pandai. Ini sungguh terlalu. Ceritanya sana kemari, saya dapat ini, tapi tak pernah orang dapat dari situ. Sampai-sampai keluar bahasa, jangankan dapat tempiasnya, netes pun tidak. Ini ibaratnya kita ibarat hujan kan, dapat tempiasnya jadilah kan. Ini enggak, jangankan tempiasnya, netes pun tidak ada bocor sedikit pun. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh terlalu. Cerita banyak, berpunya ini dan itu, tetapi tidak pernah terlihat apa yang diceritakan itu. Subhanallah, sungguh terlalu. Nah, kaum muslimin dan muslimat, orang tak berilmu lalu bicara tentang agama, ini menyesatkan dirinya, menyesatkan orang lain. Makanya dia lebih besar dari dosa syirik. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kenapa dia lebih besar dari syirik? Jenisnya.
bukan dari setiap perkataan itu, tidak. Karena di antara berkata atas nama Allah tanpa ilmu bisa melahirkan kesyirikan. Bisa melahirkan kesyirikan. Seperti orang yang mengajak menyembah selain Allah, itu dia datang tanpa ilmu. Tuhan tahu sendiri bahwasanya masuknya patung ke Ka'bah di Makkah itu gara-gara orang tidak berilmu tapi jadi tokoh agama. Ini sungguh terlalu. Ini subhanallah, zaman sekarang ini masya Allah orang hebat-hebat, hebatnya di mana? Membubarkan kajian ilmu. Ya, habis itu disuruh ngaji, tidak pandai. Disuruh ngisi masjid, tidak bisa. Katanya masjid milik masyarakat harus dikembalikan. Ya, rebut kembali masjid Anda dari tangan orang-orang itu. Setelah direbut orang tidak ada, rebut masyarakat mana rupanya? Enggak ada masyarakatnya. Hanya keinginan. Karena syaitan mengatakan kalau mengaji kesesatan akan berkurang. Oleh sebab itu tidak boleh ada orang mengaji supaya kesesatan tetap eksis dan dominan. Bahkan tidak jarang pula ada RW-nya sampai mengintimidasi, siapa yang tidak solat di masjid ini setelah direbut maka akan dipantau, akan diawasi. Subhanallah, kemarin antum yang bilang bahwa masjid ini diminta oleh masyarakat dikembalikan. Ternyata setelah kembalikan tidak ada isinya. Berarti tidak ada masyarakat yang minta. Ternyata PRW-nya yang barangkali yang minta. Sehingga dia terpaksa menggertak masyarakatnya harus sholat di tempat itu, kalau tidak diawasi dan dibuntuti dan diinteli. Subhanallah. Sehingga hilang kebebasan yang katanya masjid diambil untuk membuat bebas. Masjid milik bersama, tapi Anda enggak boleh. Masjid milik bersama, tapi Anda enggak boleh. Sungguh terlalu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masuknya syirik ke Makkah, patung ke Makkah adalah karena ada tokoh yang menjadi pemuka agama dan dia tidak berilmu, yaitu Amir ibn Lu'ay al-Khuzai. Dilihatnya dia ke Syam dalam ekspedisi dagang, dilihatnya gereja-gereja di sana ada patung-patungnya. Lalu dia bertanya, yang ditanya tidak lebih berilmu dari yang ditanya. Kan kita sering nanya masalah agama, nanya kayaknya ke orang di kedai, kan nanya sama orang di warung, iya kan? Kadang akhirnya jawabannya lucu-lucu kadang. Dulu sebaca awal-awal dulu belum familiar gelar LC. Itu ada orang di BKD itu, ada yang daftar katanya LC, kan apa gelar LC itu? Yang ditanya bukan lebih tahu, lebih bongak lagi sebenarnya. Dia jawab LC itu tahu enggak? Orang kuliah di luar negeri itu enggak tamat-tamat, dah 10 tahun, enggak juga tamat, akhirnya dipaksa tamat degree gelar LC katanya. Subhanallah. Untung di situ ada orang yang paham. Kalian jangan sembarangan ngomong. Tuh si dokter pula tuh juga LC katanya. Dia sebut seorang dokter yang mereka segani itu juga LC. Kalian bilang tidak tamat-tamat. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Akhirnya dia terima ilmu dari yang tidak berilmu, fatwa dari yang tidak berhak berfatwa. Sungguh terlalu. Akhirnya Masjidil Haram yang kata Allah SWT, antahira baitiya lit-ta'ifin wal-akifin wa ruk'a'is sujud, bersihkan rumahku dari apa? Dari syirik, supaya orang salat tawaf tidak syirik. Karena enggak ada gunanya tawaf, enggak ada gunanya salat, enggak ada gunanya sujud, enggak ada gunanya ruku' kecuali dengan tauhid. Sebab orang ruku', orang sujud, orang tawaf, orang sa'i tanpa tauhid, wa qadimna ila ma'ilum amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, lalu kami datangkan apa yang telah mereka buat di dunia, dilihatkan di depannya sebesar-besar gunung amalannya, tumpukannya,
faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan seperti debu yang diterbangkan angin. Kan masih ingat cerita Abdullah bin Jud'an? Masih ingat? Abdullah bin Jud'an masih ingat? Dia menumbangkan 1000 ekor onta per musim haji. Saya nak nanya ke antum, ada enggak yang siap setiap kajian sekali sebulan ini yang siap menumbangkan seekor kambing? Nah, coba tunjuk tangan. Enggak ada yang berani. Ini dia setiap musim haji menumbangkan 1000 ekor onta. Aja mana yang lebih besar onta daripada kambing, Jeb? Serius ya? Pernah naik onta? Hah, Masya Allah. 1000 ekor onta. Sampai kancah-kancahnya itu setinggi orang naik onta, sehingga drive thru, ya, ngambilnya sambil berjalan, tidak perlu menambatkan ontanya. Dari atas onta orang bisa mengambil makanan. 1000 ekor onta dia tumbangkan sepermusim haji. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yanfa'uhu dzalika ya Rasulullah, yang dilakukan Abdullah bin Jud'an itu bermanfaat baginya? Kata Nabi, la ya bintas Siddiq, tidak bermanfaat. Apa sebab? Karena dia tidak pernah mengatakan Rabbi firli yaumaddin, ya Rabbi ampuni dosaku pada hari kiamat nanti. Dia tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, datanglah ahli tokoh agama yang tidak berilmu lalu ikut bicara tentang agama, sungguh terlalu. Azan tutup atau langsung? Azan dulu, sambung lagi. Ini sambung lebih panjang dari aslinya. Baik, silakan azan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Rabbani
merajut ilmu dan peradaban. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Dengan demikian kita tahu bahwasanya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu adalah dosa terbesar, bahkan melebihi dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mudaratnya bagi umat sangat-sangat besar. Apa sebab? Sebab dosa syirik dari sisi jenis ini, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dosa syirik ini imbasnya hanya pada orang yang melakukannya. Kalau dia tidak dakwakan tanpa ilmu, tapi kalau dia masuk mendakwakan syirik ini tanpa ilmu, karena syirik tanpa ilmu memang syirik itu selalu dibangun di atas kejahilan. Tidak mungkin dengan ilmu lahir syirik, tidak mungkin, kecuali ilmu jahil, kecuali ilmu jahil. Jadi kejahilanlah yang melahirkan syirik. Bukankah lahirnya syirik pertama kali di dunia di saat ulama sudah tidak ada, lalu datang syaitan menyamar seperti seorang syekh. Nah, itu masalahnya seorang syekh. Di saat orang enggak berilmu didatangi oleh seorang syekh, akhirnya mereka cepat menganggukkan. Dan syekh pandai pula bergaya, pandai beretorika, dan sabar dia untuk menyesatkan. Itu syekh iblis waktu itu, syekh iblis. Jadi apapun makar besar di dunia ini, syekh iblis selalu ikut. Di saat Nabi mau hijrah di malam itu, dia juga ikut rapat dengan orang Quraisy, tapi pendapatnya kalah oleh Abu Jahal. Abu Jahal waktu itu lebih hebat dari usulan Abu Jahal, lebih hebat dari usulan iblis. Pas subhanallah. Jadi kadang-kadang ada manusia melebihi iblis jahatnya, makarnya. Iblis pun tak terpikir, dia terpikir. Akhirnya dia bilang, inilah pendapat yang mantap. Akhirnya diakui oleh iblis. Abu Jahal lebih hebat, juara dia malam itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sebab apa? Berbicara atas nama Allah bisa berbicara dalam bentuk syirik, lalu dia bawa orang lain berbuat syirik, maka dosa syirik menyebar ke orang lain. Akhirnya dia menanggung dosa dia sendiri dan dosa orang yang didakwahinya dengan syirik tadi. Liyamilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Dan demikian pula dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu tersebut. Kalaulah sekarang orang menghalalkan yang Allah haramkan, lalu diikuti oleh orang ramai mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan, berarti dia menanggung dosa-dosa orang tersebut semuanya, termasuk dosa dia sendiri.
Oleh itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, di saat dulu para as-salaf, para ulama sahabat, mereka sangat takut berbicara tanpa ilmu padahal mereka orang berilmu. Kita hari ini karena tidak berilmu sehingga seolah-olah berilmu, karena di antara yang tidak berilmu itu kita pula yang paling itu, di antara yang tidak berilmu itu kita yang paling pandai. Akhirnya kita lah dianggap yang berilmu. Akhirnya apalagi di situ ada kepentingan, ada penghasilan dan sebagainya. Akhirnya kita rela untuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dulu di zaman as-salaf salih rahimahullah ta'ala, mereka bila ditanya suatu masalah, dia bilang, is'al akhi fulanan fa innahu a'lamu minni. Tanyakan ke si fulan, dia lebih berilmu dari saya. Lalu dia tanya lagi ke yang tadi mengatakan is'al fulanan fa innahu a'lamu minni, tanya lagi sebulan, dia lebih berilmu dari saya, ditolak lagi sampai akhirnya kembali kepada yang ditanya pertama kali. Di saat semua sudah tidak menjawab, baru dia mau menjawab, karena masing-masing mereka ingin bebas, ingin tidak menanggung beban orang lain. Beban sendiri saja bagi mereka berat, apalagi menanggung beban orang lain. Sampai-sampai Sa'id ibn Jubair rahimahullah ta'ala, murid tersayang Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, muridnya menanyakan kepadanya, ya Aba Fulan, mali araka taqulu fit talaqi syai'an. Kenapa tidak pernah saya dengar Syekh berbicara tentang masalah talak satu kalimat pun? Apa dia jawab? Wallahi ma min syai'in minhu illa wa su'iltu anhu. Tidak satu pun masalah talak kecuali sudah ditanyakan kepada saya. Walakinni akhafu an uhilla haraman au uharrima halalan. Tapi saya tidak mau menjawabnya karena saya takut salah jawab, nanti yang haram saya halalkan, yang halal saya haramkan. Inilah wara' kaum muslimin. Di zaman ulama'nya ramai, tapi kita berada di zaman penceramahnya ramai, ulama'nya sedikit, sehingga penceramah dianggap ulama. Semakin bisa menyesuaikan dengan selera, semakin tinggi ratingnya. Semakin tinggi ratingnya. Jadi yang dicari adalah kepuasan, bukan kebenaran. Akhirnya artis pun bisa jadi ulama. Ya, yang lucunya Indonesia ini kalau sudah pergi haji, 40 hari, besok pulang udah pakai baju haji, udah disuruh jadi imam. Sehingga bacaannya belepotan. Ya pergi haji kalau belajar iyalah, di sana pergi belanja bukan belajar, belanja. Tuh belanja. Jadi kalau pulang Pak Haji itu jangan tanya berapa juz yang Pak Haji tamatkan. Ya, ada umumnya berapa cerek kuning yang terbawa pulang, berapa kilo kurma, zam-zam berapa. Nah, subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Kalau dia pergi belajar sana iyalah, suruh ya jadi imam. Makanya kan sembarang suruh jadi imam, nanti menyesal tuan-tuan. Ya menyesal tuan-tuan. Kalau gini saya lebih baik saya yang jadi imam. Makanya tidak jarang pula ada penceramah kondang di Indonesia ini. Jadi datang ke suatu daerah disuruh sama orang jadi imam. Akhirnya menyesal orang tuh. Padahal imamnya di situ biasa imam yang bagus, bacaannya hafiz kan. Karena segan kepada penceramah ini kondang tingkat nasional, disuruh maju. Rupanya dia tidak sepasih bicaranya membaca Al-Quranul Karim. Tidak bisa membedakan antara ra dengan ghain, tidak bisa membedakan dengan dal dan seterusnya. Pokoknya tha, sin, shin, sad semuanya satu huruf semuanya.
Allah musta'an. Akhirnya menyesal jemaah. Tapi boleh buat, salat sudah terlanjur didirikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi berbicara atas nama Allah tanpa ilmu berdosa, dan dosanya dosa besar. Bahkan seperti kata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, sekalipun benar yang diucapkan tapi Anda bukan ahlinya, maka jangan berbicara. Anda berdosa walaupun benar hasil yang Anda katakan. Dan sebaliknya, bila yang berbicara dalam suatu masalah agama itu ahlinya, dia berpahala sekalipun salah. Ingat, dia catat dia, yang tidak ahli jangan bicara atas nama Allah SWT tanpa ilmu. Sebab walaupun betul hasilnya tetap berdosa, tetap berdosa. Makanya kepada saudara-saudara kita yang baru-baru saja baru hijrah tapi salah hijrah pula, sehingga banyak masalah agama semuanya dasarnya masuk akal sih atau tidak. Dulu Abu Jahal itu tidak mau beriman gara-gara masuk akal sih atau tidak. Menurut dia tidak masuk akal, kok Nabi Muhammad yang jadi Rasul? Sebab sebanyak ini orang senior, Allah yang ceritakan, laula unzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Kenapa tidak dipilih pembesar negeri ini, Makkah atau Taif? Kenapa Muhammad yang jadi Rasul? Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian kita sekarang mengatakan tidak boleh diimani kecuali yang sesuai dengan budaya kita sendiri. Dulu Abu Jahal menolak Nabi karena tidak sesuai dengan budaya Arab. Lalu sekarang kita katakan Nabi sesuai dengan budaya Arab. Makanya kita harus pula ada Nabi Nusantara. Berarti Abu Jahal lebih duluan menemukan teori itu, karena Nabi tidak sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Arab waktu itu, maka ditentang oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Jadi gara-gara akal lah dia tidak percaya Nabi pergi Isra dan Isra dan Mi'raj. Kok gitu aja kepayang. Antum tidak peringatan kemarin, itu bahayanya. Dah lupa Isra dan Mi'raj. Nah, dia tidak percaya. Lalu dia membuka logika dan pengalaman empirisnya bahwa berjalan ke Baitul Maqdis perlu waktu 1 bulan. Masuk akal sih? Kita berjalan 1 bulan, dia berjalan 1 malam. Masuk akal sih? Enggak masuk akal. Maka dia tidak menerima berita dari Nabi SAW. Sesatnya Mu'tazilah ketika menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah di atas atau di mana-mana, masuk akal sih? Akhirnya mereka menolak Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang dengan ta'wil dan lebih sering dengan ta'til, dan diikuti oleh ahlul kalam dan seterusnya. Kaum muslimin semuanya masalahnya masuk akal sih atau tidak? Masa Allah turun ke langit pertama masuk akal sih? Sungguh terlalu kau. Sungguh terlalu. Ini Nabi yang bicara, Allah yang kata, antum bilang masuk akal sih? Memang Nabi tidak berakal. Sahabat yang dulu menerima tidak berakal. Tiba-tiba baru antum berakal setelah abad ke-4 Hijriah. Generasi utama tidak ada yang berakal satupun. Berarti sungguh terlalu kau Bang Haji. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, masa gara-gara memanjangkan celana masuk neraka, masuk akal sih? Taib. Subhanallah. Makanya Ali bin Abi Thalib sudah menjawab ini jauh hari lagi. Lau kana ad-dinu bil aqli, andainya agama ini dasarnya akal, lakana mashu asfalil khuffaini aula min mashi dhahrihima.
Kalau masalahnya akal-akalan, maka mengusap bagian bawah khuffain sepatu itu lebih utama daripada mengusap bagian atas, karena yang banyak memijak itu yang di bawah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebenarnya kita bilang, antum seorang laki-laki yang harus tampil kuat dan kesatria, masuk akal sih pakai celana terinjak-injak? Masuk akal sih? Ya tidak masuk akal lah. Antum perlu lari cepat, apalagi di negeri yang sering hujan. Masuk akal sih celananya sampai diinjak di bawah tuh kan tidak masuk akal. Harusnya di negeri ini celana kita harus di atas mata kaki, karena laki-laki itu harus sering berjalan. Kemudian wanita kita masuk akal sih kalau roknya di atas. Rok wanita sekarang di atas mata kaki atau mata lutut? Masuk akal sih? Hah? Tidak masuk akal sebenarnya. Tapi Masya Allah, ketika perempuan cingkrang tak ada yang melarang, bahkan melihat dengan senang. Inilah pakaian yang mengundang sayang. Hah? Iya kan, nampak betisnya. Jadi pakaian wanita ila ansafi saqaiha. Jadi pakaian mukminah di kita sampai ke tengah betisnya. Sah? Iya enggak? Tapi pakaian laki-laki dibalik sampai menyapu lantai. Padahal seharusnya laki-laki ditinggikan setengah tiang, perempuan tertutup semuanya. Itu yang benar. Masuk akal? Masuk akal? Wanita kan tidak perlu dia lari-lari kencang, karena dia di rumah. Ngapain lari kencang? Kan perempuan namanya orang rumah. Itu jangan-jangan antum ya abang nanti bertemu para istri, orang rumahmu mana katanya kan. Iya, kita sudah jadi orang rumah sekarang. Padahal yang harusnya jadi orang rumah adalah istri. Istri disebut orang rumah, maka disebut ahlul bait. Dalam bahasa Arab juga ahlul bait, yang menunggu rumah. Yang dibalik enggak? Jadi cari istri yang rumahan, jangan murahan. Paham enggak? Yang rumahan, bukan yang murahan. Paham murahan dengan rumahan? Kalau yang di rumah tuh mahal tuh. Kalau yang sering keluar rumah, hah? Nah, itu tonton yang bilang saya tidak berani. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, semua orang boleh lihat, semua orang kadang semua orang boleh pegang, semua orang boleh sentuh. Kadang berarti kalau yang boleh disentuh oleh siapapun berarti, coba lihat, yang boleh dipegang, yang boleh dibolak-balik, apa biasanya? Emas, gorengan, goreng. Ya pokoknya yang harganya 2.000 sampai 10.000. Tapi kalau sudah harganya 200.000, bisa sembarang dipegang? Hah? Pegang, pecah berarti bayar, berarti beli. Tak bisa sembarang pegang kaum muslimin. Letaknya pun disimpan rapi. Oleh itu cari yang rumahan, bukan yang murahan. Nah, biasanya yang tersimpan rapi itu mahal-mahal itu. Apa sebab? Running, masih running. Nah, tapi kalau sudah sering di luar, biasanya sudah second. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kok sampai ke situ tadi saya? Hah? Kenapa sampai situ tadi? Antum sampai di situ langsung tenggelam ya? Nah, sampai di mana gaji kita tadi? Hah?
Hah? Apa? Subhanallah, bahwa sahabat Nabi SAW hidup di zaman yang banyak ulamanya, mereka saling tolak berfatwa. Tapi di zaman kita banyak penceramahnya, sehingga penceramah dianggap ulama. Sehingga tidak sedikit penceramah asal pandai berceramah siap-siap untuk ditanya. Antum silakan nak berdakwah, silakan, tapi kalau menerima pertanyaan, apalagi mengulas fatwa ulama, jangan. Engkau sungguh terlalu bukan bidangnya. Makanya akan datang dengan ajaib, kata Imam Ibnu Hajar, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang berbicara bukan bidangnya, banyak yang aneh-aneh datang daripadanya. Banyak yang aneh-aneh datang daripadanya. Seperti orang bicara tentang sanad, dia tak ngerti maksud sanad, tak ngerti dia. Dikatanya bersanad, asal dah berjumpa bersanad namanya. Mana itu yang dimaksud dengan bersanad itu? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ada lagi mengatakan satu keyakinan, suatu ajaran, suatu tarekat direwatkan dengan satu sanad sampai ke Nabi SAW. Masya Allah, memang ada sanadnya tapi penuh dengan kadzabin, penuh dengan al-kadzabin. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka dosa berbicara atas nama Allah tanpa ilmu dosa besar, bahkan sampai melebihi dosa syirik. Walaupun tak secara mutlak semuanya lebih dari syirik, tapi bisa melampaui syirik, karena di antara berbicara tanpa ilmu itu adalah melakukan atau mendakwakan kesyirikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau antum nak bicara, tolong janganlah masalah agama kecuali dengan ilmu. Sebab bicara dalam masalah agama ini, halal haram ini, halal haram itu berbicara atas nama Allah, hanya hak Allah saja. Dan termasuk kaum muslimin, orang yang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu adalah memasarkan hadis-hadis palsu dan dhaif. Dan dia tahu itu. Tahu dia palsu, tahu dia dhaif, tapi dijadikan pasarannya. Ini termasuk yang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan termasuk juga orang yang berilmu, tahu dia yang benar, tapi dia sembunyikan yang benar itu karena nafsu, karena hawa, karena kepentingan, karena jabatan, karena penghasilan, dan karena yang lain-lainnya. Maka orang seperti ini termasuk juga berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, karena hasilnya sama. Dan orang ini terancam dikekang oleh Allah dengan api neraka mulutnya hari kiamat. Ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamahu aljamahu Allahu yawmal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya ilmu lalu dia sembunyikan karena suatu kepentingan dan lainnya, maka Allah akan kekang mulutnya dengan api neraka. Apa sebab? Sungguh terlalu. Dia diberi ilmu lalu disembunyikan, padahal nikmat Allah sudah banyak Allah berikan. Ilmu itu kan nikmat, belum rezeki yang Allah berikan. Gara-gara ilmu tadi kita dapatkan nama baik, popularitas, kedudukan, jabatan, karena ilmu diberikan. Lalu tetap juga kita sembunyikan. Sungguh terlalu. Sudah sebanyak itu. Antum kalau sempat belajar misalnya di suatu negara dengan beasiswa penuh sampai tamat, lalu antum pulang menjelek-jelekkan negara itu, antum sungguh terlalu. Atau tidak mengikuti ilmu yang diberikan, justru membuat fitnah terhadap ilmu yang diberikan, engkau sungguh terlalu. Awak berkawan sejak kecil lagi. Awak misalnya berkawannya pas makan sama-sama masak, tidur sebilik pula. Pokoknya setelah menikah pun
Kalau antum pergi, mungkin percayakan keluarga dan istri pada saya pergi percayakan ke antum. Tiba suatu saat saya perlu rekomendasi antum tak beri. Sungguh terlalu, ya kan? Awak dah sama-sama makan, sama-sama masak, sampai masa sejak bujang sampai berkeluarga, double keluarga. Antum pulang kampung titip keluarga sama saya pulang kampung titip keluarga ke antum. Pas saya minta rekomendasi, antum tak beri. Sungguh terlalu. Allah telah beri antum nikmat, akal yang sehat, ilmu yang tinggi, pendapatan yang banyak, rezeki yang banyak, nama yang populer dan sebagainya. Lalu antum khianati apa yang Allah berikan ilmu tersebut, lalu menyampaikan agama tidak mengikuti ilmu yang Allah berikan. Sungguh terlalu. Nah, ini yang sehingga Allah siapkan baginya dosa terbesar, bahkan melampaui dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, andainya diam saja, tidak menyampaikan kebenaran, tetap terlaknat, apalagi menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, padahal kita mengetahui ini lebih terlaknat lagi. Apalagi yang ingin mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sembunyikan, campur adukan yang hak dengan yang batil, lalu kau sembunyikan kebenaran padahal kamu tahu. Ini semuanya larangan-larangan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang sungguh terlalu. Oleh sebab itu, kepada para saudara-saudaraku yang tidak memiliki ilmu, walaupun punya semangat tinggi dalam berdakwah, kalau bukan bidang, tolong jangan berbicara. Nanti jadi kena ancaman Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini kalau hanya berdasarkan akal, orang jahiliyah itu lebih dulu berdakwah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi sebelum turun kepadanya wahyu, beliau belum bisa berdakwah kecuali setelah turun kepadanya wahyu dan perintah dari Allah, dan dibimbing sampai turun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Maka ikutilah Nabi karena jalannya terang, ikutilah Nabi karena jalannya lurus, ikutilah Nabi karena jalannya jelas, ikutilah Nabi karena jalannya selamat, ikutilah Nabi karena jalannya ke surga, dan jangan ikuti selainnya karena jalannya belum tentu ke surga. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Saya kira tidak ada pertanyaan, sangat jelas sekali, sangat jelas sekali bahwa berbicara tanpa ilmu dalam agama adalah sikap yang sungguh terlalu. Wallahu taala alam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.